mempresentasikan makalah tentang perusahaan persekutuan dan operasionalnya. Saya, Sakti Kusumaningrum, NIM 111900295, selaku moderator, dan langsung saja materinya akan disampaikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Berkembangnya usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia menyebabkan banyak terbentuknya persekutuan, seperti persekutuan perdata, CV atau persekutuan terbatas, dan FA atau Freeman. Terbentuknya persekutuan tersebut salah satunya untuk memperoleh modal usaha dengan mudah. Dalam perkembangannya, persekutuan merupakan bentuk usaha yang diminati oleh masyarakat Indonesia yang ingin memiliki usaha dengan modal yang mudah diperoleh, serta dapat berjalan dengan adanya perjanjian antara sekutu, dua orang atau lebih, di mana dalam awal pembentukan sudah menentukan laba, tunjangan serta bunga yang akan diterima oleh masing-masing anggota persekutuan. Meskipun modal usaha mudah didapatkan, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membentuk persekutuan, yaitu kelemahannya mudah dibubarkan. Berdasarkan latar belakang di atas, kami menyusun makalah dengan judul Perusahaan Persekutuan dan Operasionalnya. Makalah ini disusun secara singkat dengan bahasa yang mudah dimengerti agar pembaca memahami mengenai perusahaan persekutuan dan operasionalnya. Selanjutnya, rumasan masalahnya yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan perusahaan persekutuan? Kedua, sebutkan ciri-ciri perusahaan persekutuan. Ketiga, jelaskan bentuk-bentuk perusahaan persekutuan. Keempat, bagaimana cara membentuk perusahaan persekutuan? Dan kelima, bagaimana operasional dari perusahaan tersebut? Lalu, apa saja kelemahan dan kelebihan dari perusahaan persekutuan? Oke, selanjutnya, pengertian perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan merupakan sebuah badan usaha di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdiri dan berjalan dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Sedangkan menurut Profesor Mr. W.L.P.A. Molengraf, dari sudut pandang ekonomi, perusahaan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan tempat suatu kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Nurdiana dari kelas 11 3B 25, NIM saya 1190367. Menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perusahaan jasa, 2. Perusahaan pedagang, 3. Perusahaan manufaktur. Dalam ketiga perusahaan tersebut memiliki pengertian ciri-ciri. 1. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang didirikan oleh perorangan atau individu yang bergerak di bidang kegiatan utamanya bergerak di bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Salah satu contohnya yaitu spa, terus akuntan, terus notaris, dan lain sebagainya. Karakteristik perusahaan jasa. Yang kedua merupakan perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan suatu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Yang ketiga merupakan perusahaan persekutuan badan hukum.
Badan hukum adalah suatu organisasi atau departemen. Adapun bentuk perusahaan ada 3 jenis, yaitu bentuk perusahaan perorangan, kedua bentuk perusahaan persekutuan badan hukum, bentuk perusahaan persekutuan yang bukan badan hukum. Bentuk perusahaan perorangan merupakan perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga harus menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang atau satu pengusaha. Yang kedua merupakan perusahaan persekutuan bukan badan hukum, yaitu perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa anggota atau beberapa pengusahaan secara kerjasama dalam bentuk badan usaha, tetapi tidak dalam badan hukum. Tiga merupakan perusahaan persekutuan badan hukum, yaitu suatu organisasi yang diwujudkan atau diciptakan oleh hukum sebagai hak dan kewajiban sebagaimana mestinya manusia. Perkenalkan, nama saya Betsdita M.E. Sinaga, NIM 1119539. Karakteristik perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Kelangsungan hidup terbatas atau limited life, yang artinya pengunduran diri atau meninggalnya seorang sekutu dengan sendirinya perusahaan persekutuan akan bubar. Yang kedua, tanggung jawab rentang atau mutual agency. Artinya setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi terhadap semua perikatan persekutuan, walaupun perikatan tersebut dibuat sekutu lain. Yang ketiga, kewajiban tak terbatas atau unlimited liability. Tanggung jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah investasinya, tetapi termasuk harta pribadinya dalam memenuhi kewajiban persekutuan. Yang keempat, memiliki hak dalam persekutuan atau ownership of an interest in a partnership. Investasi yang disertakan dalam persekutuan biasanya dijadikan acuan dalam menghitung hak kepemilikan dalam persekutuan. Yang kelima, partisipasi dalam laba persekutuan. Dalam pengertian persekutuan, jelas bahwa orang atau badan yang bersekutu mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba. Ketika persekutuan mendapatkan laba, maka sekutu berhak mendapatkan bagian laba berdasarkan perjanjian atau persetujuan dalam pendirian persekutuan. Ketiga, bentuk-bentuk perusahaan persekutuan. Ada beberapa macam perusahaan persekutuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan perdagangan atau trading partnership, di mana persekutuan ini merupakan jenis persekutuan yang berusaha di bidang perdagangan, baik itu produksi, konsumsi, ataupun distribusi barang-barang perdagangan. Yang kedua, persekutuan jasa-jasa atau non-trading partnership. Persekutuan jasa adalah jenis persekutuan yang bergerak di bidang penjualan jasa yang dikelompokkan berdasarkan suatu jenis keahlian yang sama yang dimiliki oleh anggotanya. Contohnya adalah persekutuan para pengacara atau advokat dan persekutuan para akuntan. Ketiga, persekutuan umum, yang merupakan bentuk persekutuan yang biasa terjadi di dunia usaha yang tersebut dapat bertindak atas nama perusahaan yang akan dimintai pertanggungjawabannya dari perusahaan yang sebelumnya telah diserahkan kepadanya. Yang keempat, persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas ini merupakan bentuk persekutuan di mana setiap anggotanya akan dibatasi kewajiban serta tanggung jawabnya pada jumlah tertentu dalam menjalankan perusahaan.
Kemungkinan batasan tanggung jawab tersebut sebanding dengan besaran investasi yang ia tanamkan pada perusahaan. Setiap anggota yang bergabung dalam persekutuan ini disebut sekutu terbatas. Yang kelima, persekutuan saham gabungan atau joint stock owner companies. Perusahaan saham gabungan adalah suatu bentuk persekutuan yang permodalannya berasal dari penanaman saham yang kepemilikannya dapat dipindah tangankan sewaktu-waktu. Terdapat beberapa keuntungan investasi saham jika kita dapat melihat peluang dengan seksama. Dalam persekutuan ini, tanggung jawab para anggota tersebut tidak terbatas, sama halnya dengan persekutuan umum. Yang keempat, masuk di cara membuat perusahaan persekutuan. Perusahaan dapat dibentuk dengan adanya hal yang dapat dilakukan perjanjian secara lisan antara dua atau lebih orang. Tetapi dalam praktiknya, setiap persekutuan memiliki perjanjian secara tertulis untuk menjalankan bisnisnya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Berikut isi perjanjian. 1. Nama persekutuan, anggota, tanggal anggota, dan sifat serta bidang usaha. Kedua, jumlah waktu persekutuan beroperasi. Ketiga, lokasi bisnis persekutuan. Keempat, hak dan kewajiban anggota. Yang kelima, besarnya investasi masing-masing anggota. Yang keenam, ketentuan gaji dan penarikan aset oleh sekutu. Ketujuh, buku-buku catatan dan laporan-laporan keuangan. 8. Pembagian keuntungan. 9. Hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu akan penarikan kembali modal yang disetor. 10. Asuransi jiwa, kematian salah satu anggota. 11. Penyelesaian apabila ada perselisihan di antara para anggota lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Septia Febiana, NIM 1190396. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang operasional perusahaan persekutuan. Operasi persekutuan pada umumnya sama dengan operasi dari organisasi bisnis lainnya. Untuk biaya yang dikeluarkan yaitu biaya operasi persekutuan. Bila ada sekutu yang melakukan pembayaran biaya yang sifatnya untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan aset persekutuan, maka pembayaran ini akan dibebankan kepada akun modal dari sekutu yang bersangkutan. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Shakila dan Arafah setuju untuk membentuk perusahaan dan sepakat menjalankan dengan rasio pembagian laba sebesar 7:30. Data yang berkaitan dengan persekutuan sebagai berikut. Laba persekutuan tahun 2015 sebesar 200 juta, modal Shakila 1 Januari 2015 250 juta, tambahan investasi Shakila tahun 2015 20 juta, Praif Shakila 30 juta, modal Arafah 1 Januari 200 juta, Praif Arafah 30 juta, dan penarikan modal 10 juta. Kita hitung dengan Excel. Saldo modal pada 1 Januari 2015 sebesar 450 juta. 450 juta itu dari mana? Yaitu dari modal Shakila 250 juta ditambah 200 juta modal Arafah. Karena di awal ketentuannya laba akan dibagi sebesar 7:30, maka untuk modal Shakila 450 juta dikalikan 70%, hasilnya 315 juta. Dan untuk modal Arafah 450 juta dikalikan 30%, hasilnya 135 juta. Lalu ada investasi tambahan dari Shakila sebesar 20 juta. Ada pengambilan Praif dari Arafah sebesar 10 juta. Lalu ada pengambilan modal dari masing-masing sekutu sebesar 30 juta. Maka jumlah bersih kontribusi modal untuk Shakila adalah 305 juta. Itu dari mana? Dari 315 juta ditambah 20 juta dikurang 30 juta.
Dan untuk jumlah bersih kontribusi modalnya Arafah, yaitu sebesar 95 juta, itu dari 135 juta dikurang 10 juta, hasilnya dikurangi 30 juta, maka 95 juta. Untuk laba bersih kontribusi modal, itu sebesar 200 juta. Modalnya Shakila berarti 200 juta dikalikan 70%, hasilnya 140 juta. Dan untuk Arafah, 200 juta dikalikan 30%, hasilnya 60 juta. Maka saldo modal pada 31 Desember 2015 adalah Shakila sebesar 445 juta dan Arafah sebesar 155 juta. 445 juta milik Shakila itu berasal dari jumlah bersih kontribusi modal ditambah laba bersih kontribusi modal. Begitu juga dengan Arafah, 155 juta, hasilnya dari 95 juta ditambah 60 juta. Dari modal persekutuan di atas dapat dilihat perubahan jumlah modal masing-masing sekutu serta pembagian laba bersih persekutuan berdasarkan rasio kesepakatan awal. Harus diingat bahwa akun pengambilan sekutu harus dilakukan penutupan akhir tahun. Maka jurnalnya sebagai berikut. Desember tanggal 31 ikhtisar laba ruginya 200 juta, modal Shakilanya 140 juta, dan modal Arafahnya 60 juta. Dan tanggal 31 Desember modal Shakilanya 30 juta di debit, modal Arafah 30 juta di debit, dan pengambilan Shakila 30 juta di kredit, dan pengambilan Arafah 30 juta di kredit. Selanjutnya menghitung investasi persekutuan. Contoh soal, Hasan Hussein Hilma berminat untuk mendirikan persekutuan dengan nama Happy. Adapun data tentang aktiva dari ketiga orang tersebut yang hendak diinvestasikan pada persekutuan Happy adalah sebagai berikut. Jenis aktivanya itu ada kas, tanah, bangunan, dan kendaraan. Hasan menginvestasikan kas 40 juta, tanah 350 juta, bangunan 55 juta, total yang investasi Hasan adalah 425 juta. Husain sebesar kas 15 juta, dan Hilma investasi kendaraan sebesar 30 juta. Catatan nilai bukunya tanah sebesar 100 juta, bangunan 75 juta, dan kendaraan 40 juta. Jurnal umum untuk transaksi di atas sebagai berikut. Kas 55 juta, tanah 330 juta, bangunan 55 juta, dan kendaraan 30 juta. Ini berada di debit. Modal Hasan 425 juta di kredit, modal Husain 15 juta di kredit, dan modal Hilma 30 juta di kredit. 55 juta ini dari mana? Dari kas Hasan dan Husain. Untuk membukukan transaksi pendirian persekutuan Happy dengan investasi berupa uang, kas, tanah, bangunan, dan kendaraan sesuai nilai wajarnya. Ada metode penentuan besarnya nilai investasi. Yang pertama ada metode bonus. Contoh soal, para sekutu dari persekutuan Happy sepakat bahwa investasi kendaraan dari Hilma yang mempunyai nilai wajarnya 30 juta diakui sebagai modal Hilma dalam pembukuan persekutuan Happy sebesar 35 juta. Dengan demikian, Hilma akan mendapatkan bonus sebesar 5 juta. Sedangkan Hasan dan Husain sepakat untuk mengurangi saldo modal mereka masing-masing sebesar 2.500.000. Sebagai kompensasi bonus yang mereka berikan kepada Hilma, jurnalnya dibuat. Modal Hasan di kredit 2.500.000. Modal Hasan di debit 2.500.000 dan modal Husain 2.500.000 di debit. Modal Hilma, ini ada kesalahan penulisan. Modal Hilma 5 juta di kredit. Untuk membuktikan adanya bonus bagi
untuk membuktikan adanya bonus bagi Hilma atas investasi Happy dengan kompensasi masing-masing dari modal Hasan dan Husain. Yang kedua ada cara metode goodwill. Misalnya nilai lebih dari kendaraan sebesar 5 juta diakui sebagai goodwill, maka jurnalnya yang dibuat adalah goodwill 5 juta, goodwill 5 juta di debit, modal Badri 5 juta di kredit untuk membuktikan adanya goodwill atas Hilma. Misal, kendaraan dinilai lebih rendah dari nilai wajar sebesar 5 juta, maka jurnalnya modal Hilma di debit 5 juta, modal Husain 2,5 juta di kredit, dan modal Hasan 5 juta di kredit. Selanjutnya ada pembagian laba dan rugi persekutuan. Para persekutu dapat menyetujui setiap cara pembagian laba dan rugi yang mereka kehendaki. Persetujuan mengenai hal ini harus ditetapkan tersendiri dan lengkap, sehingga dapat dihindari kemungkinan kesalahan penafsiran dan perselisihan. Laba dan rugi pada umumnya dibagi menurut salah satu dari cara-cara berikut ini. Ada 5 cara. Yang pertama, laba rugi dibagi sama atau dibagi rata. Yang kedua, laba rugi dibagi dengan rasio tertentu. Ketiga, laba rugi dibagi berdasarkan modal. Berdasarkan modal ini ada 3 cara, berdasarkan modal awal, modal akhir, dan modal rata-rata. Laba rugi dibagi, yang keempat, laba rugi dibagi setelah dikurangi gaji dan bonus, kemudian sisanya dapat dibagi sama dengan modal atau dengan rasio tertentu. Yang kelima, laba rugi dibagi setelah dikurangi gaji dan bunga modal, kemudian sisanya dapat dibagi sama rata atau dengan rasio tertentu. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, Nyonya Mirna dan Tuan Fikri sepakat mendirikan persekutuan yang diberi nama FA Mirfik. Setoran modal masing-masing sekutu dalam satu periode akuntansi sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 1 2013, setoran modal Nyonya Mirna 15 juta dan Tuan Fikri 20 juta. Tanggal 1 bulan 4 2013, investasi tambah modal dari Nyonya Mirna sebesar 5 juta. Tanggal 3 bulan 7 2013, investasi tambah modal 3 juta dari Nyonya Mirna dan dari Tuan Fikri sebesar 5 juta. Tanggal 1 bulan 10 2020, ada prive dari Nyonya Mirna sebesar 2 juta dan Tuan Fikri 2 juta. Jumlah modal 31 Desember 2013, Nyonya Mirna sebesar 21 juta dan Tuan Fikri sebesar 23 juta. Apabila diketahui total pendapatan dan biaya persekutuan pada tahun 2013 masing-masing sebesar 25 juta dan 10 juta, maka laba bersih persekutuan tahun 2013 adalah sebesar 15 juta. Jurnalnya 31 Desember 2013, pendapatan di debit sebesar 25 juta, biayanya 10 juta, dan ikhtisar laba ruginya 15 juta di kredit. Untuk mencatat penutupan pendapatan tahun 2013. Untuk modal, tanggal 31 bulan 12 2013, modal Nyonya Mirna 2 juta di debit, modal Tuan Fikri 2 juta di debit, dan prive Nyonya Mirna 2 juta di kredit, prive Tuan Fikri 2 juta di kredit. Untuk menyelesaikan transaksi soal yang tadi, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu laba rugi dibagi sama rata. Total labanya 10 juta, laba Nyonya Mirnanya dihitung dari karena dibagi sama rata, maka 10 juta kita bagi setengahnya. Laba Nyonya Mirna setengah dikali 15 juta sama dengan 7.500.000. Mohon maaf, ini ada penulisan pengetikan. Dan laba Tuan Fikri setengah dikali 15 juta sama dengan 7.500.000. Totalnya adalah 15 juta. Jurnalnya ikhtisar laba rugi 15 juta,
Modal Nyonya Mirna 7.500.000, modal Tuan Fikri 7.500.000. Ikhtisar laba ruginya berada di debit, dan modal Mirna dan modal Tuan Fikri adanya di kredit. Ini untuk mencatat penutupan rekening ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ada laba rugi dibagi dengan rasio tertentu. Sebagai contoh, asumsikan bahwa karena pengalaman, kemampuan, dan reputasi B merupakan faktor keberhasilan perusahaan A dan B, setuju untuk berbagi laba dalam rasio 55% banding 45%. Maka pembagian laba sebesar 15 juta adalah sebagai berikut. Laba Nyonya Mirna 55% dikali 15 juta sama dengan 8.250.000. Dan laba Tuan Fikri 45% dikali 15 juta sama dengan 6.750.000. Totalnya adalah 15 juta. Jurnalnya 31 Desember 2013, ikhtisar laba rugi di debit 15 juta, modal Nyonya Mirna 8.250.000 di kredit, dan modal Tuan Fikri 6.750.000 di kredit. Selanjutnya ada laba rugi dibagi sama rata. Yang ada dibagi dengan perbandingan modal awal periode. Modal awal Nyonya Mirna sebesar 15 juta, modal awal Tuan Fikri 20 juta, totalnya adalah 35 juta. Laba Nyonya Mirna 15 juta dibagi 35 juta dikalikan 15 juta. 15 juta ini dari modal awalnya, 35 juta dari total modal, 15 juta dari labanya, maka hasilnya 6.428.571. Laba Tuan Fikri 20 juta dibagi 35 juta dikalikan 15 juta sama dengan 8.571.429. Di total labanya adalah 15 juta jika dibagi sama rata. Maka jurnalnya 31 Desember 2013, ikhtisar laba rugi 15 juta di debit. Modal Nyonya Mirna 6.428.571 di kredit, dan modal Tuan Fikri 8.571.429 di kredit. Ini untuk mencatat penutupan rekening ikhtisar laba. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kelebihan dan kekurangan perusahaan persekutuan. Nah, yang pertama untuk kelebihannya yaitu pendirian yang dapat dilakukan dengan mudah dengan cara informal jika dianggap belum perlu untuk menjadikan usaha kemitraan tersebut formal atau tercatat. Yang kedua, keterampilan yang dapat saling melengkapi keterbatasan dalam mengerjakan suatu di dalam menjalankan suatu bisnis. Yang ketiga, pembagian laba dapat dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan kesepakatan bersama yang ditentukan di awal kerja sama. Pembagian laba belum tentu sama dengan perbandingan modal karena beban kerja dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis bisa jadi berbeda. Yang keempat, kemudahan dalam mencari mitra pasif atau komoditer. Mitra komoditer dianggap sebagai suatu bentuk kelebihan bentuk usaha kemitraan karena dapat mengakomodasi orang-orang yang bersedia melakukan investasi tanpa mau terlibat secara langsung dalam bisnis, serta bersedia untuk mengambil risiko hanya sebatas uang yang ditanam tersebut. Yang kelima, mengumpulkan modal aktif yang lebih besar apabila jika ditambah dengan komitmen yang mencapai harta pribadi, maka akan memungkinkan terjadinya perluasan usaha karena adalah modal yang lebih besar. Yang keenam, adanya keluasan dalam beradaptasi dengan dunia bisnis dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, kewajiban tidak terbatas yang mengharuskan pemilik bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan kewajibannya hingga ke harta pribadi, kecuali mitra pasif. Yang kedua, akumulasi modal yang masih kurang optimal. Meskipun bentuk usaha kemitraan masih lebih baik dalam mencari modal yang lebih besar dibandingkan mitra perorangan,
Namun bentuk usaha ini masih dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan usaha perorangan. Yang ketiga, kesulitan untuk keluar dari kemitraan. Karena dalam sebuah kemitraan, apabila ingin menarik diri, biasanya saham yang ingin melepaskan diri harus dijual ke mitra yang lain. Padahal, seringkali mitra yang lain tidak berniat atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli saham mitra yang ingin keluar. Sehingga, seringkali kemitraan harus dibubarkan. Yang membuat permasalahan menjadi lebih rumit, apabila seringkali nama menjadi trade merek yang diingat oleh para pelanggan atau konsumen. Yang keempat, kurang berkesinambungan. Dapat terjadi apabila ahli waris dari pihak yang meninggal tidak mau berpartner dengan mitra yang pewaris. Yang kelima, lebih berpotensi terjadi konflik. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, perusahaan persekutuan merupakan perusahaan yang kepemilikannya 2 orang atau lebih, guna mencapai tujuan dan usahanya. Sebelum membangun perusahaan persekutuan, diharapkan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sebelum membangun perusahaan persekutuan, perlu adanya menghitung besarnya investasi awal perusahaan dengan metode bonus dan goodwill, dan juga menghitung laba rugi persekutuan dengan 4 metode, yaitu dibagi sama rata dengan rasio tertentu berdasarkan modal awal, akhir, dan rata-rata, dan dibagi setelah dikurangi gaji dan bonus yang sisanya dapat dibagi sama dengan perbandingan tertentu atau rasio tertentu. Berbagai masalah akuntansi timbul di dalam perusahaan yang lebih dibentuk, baik perusahaan perseorangan terbatas maupun persekutuan. Untuk itu, diharapkan dalam membentuk suatu perusahaan perlu adanya pemisahan yang tegas antara pemilik dengan manajemen. Agar pencatatan akuntansinya berjalan dengan baik, maka harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh prinsip-prinsip di awal pembentukan persekutuan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.